Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novaliza Muklis, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Muhammadiyah 2 Padang. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umurin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita, dan seterusnya tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita ini menjadi umat-umat pilihan yang kelak mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan hadir untuk melaksanakan aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Untuk itu sangat berharap umpan baliknya nanti dari bapak dan ibu-ibu setelah nanti saya menerangkan aksi nyata ini tentang penerapan budaya positif. Kita mulai saja ya. Jadi penerapan budaya positif itu ada konsep-konsep kuncinya. Yang pertama, bagaimana perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi artinya seluruhnya itu dari paradigma sampai segitiga restitusi itu adalah konsep-konsep kunci dari budaya positif. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar itu maksudnya pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Artinya pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid itu akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Itu yang perubahan tentang paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan yang besar. Disiplin di sini yang dimaksud sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, itu yang disiplin. Artinya disiplin positif maksudnya pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga
mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia, kemudian tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsanya, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Itu yang disiplin, kemudian disiplin positif. Selanjutnya, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, artinya di dalam diri murid tersebut, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Dari motivasi-motivasi tersebut, maka seorang guru itu akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Bagaimana itu nanti kita terapkan, ya. Nah, maksudnya begini, kalau disiplin identitas gagal itu artinya mencakup dua tindakan. Yang pertama berupa hukuman, yang kedua berupa penghargaan. Hukuman ini adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Itu dia. Kemudian yang penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan. Jadi menurut disiplin positif ini kategorinya termasuk disiplinnya identitas gagal yang kita terapkan untuk peserta didik kita, gitu ya. Karena selama ini kita tidak beranggapan seperti ini, gitu kan? Kemudian bagaimana yang disiplin identitas sukses itu yang bagus, yang seharusnya kita terapkan kepada peserta didik? Yang ada dua. Yang pertama konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi apa? Adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Kemudian restitusi itu adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini merupakan motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada dua, motivasi eksternal dan internal. Kalau yang eksternal, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi artinya kalau dia terpenuhi kelima ini, jadi disiplin diri atau bagaimana kesepakatan peraturan sekolah itu mereka nanti akan menuruti saja. Jadi kalau jika kita temukan siswa yang melanggar peraturan misalnya, jadi berarti 5 ini tidak terpenuhi. Jadi apa saja itu, termasuk kita ini semua ya. Yang pertama bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar kita itu ada 5, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang mesti dipenuhi. Selanjutnya 5 kebutuhan
kebutuhan dasar manusia itu boleh kita simbolkan, lambangkan dengan adanya aktualisasi diri, kemudian ada penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kemudian kebutuhan fisiologi, fisiknya itu ya. Ini dari segi simbolnya ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia posisi kontrol restitusi. Apa itu? Yaitu budaya positif bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner murid. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5. Jadi artinya kita guru ini mempunyai 5 itu. Jadi posisi kontrol kita itu. Yang pertama apa? Penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kemudian dari kelima posisi kontrol ini, posisi apakah yang paling tepat yang paling kita gunakan? Ya. Jadi posisi manajerlah yang dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap guru ya dalam mendidik peserta didiknya. Itu yang diharapkan. Nah, yang penghukum itu bagaimana? Perlu kita mengetahui apa sih yang bentuk yang penghukum itu ya. Coba guru-guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia saja. Nah, kalau tidak mau delikoa harus mendelikoa yang kerajaan, gitu ya. Kalau tidak di kerajaan keluar gitu ya. Jadi itu seperti itu mungkin boleh kita contohkan sebagai penghukum. Jadi artinya penghukum itu boleh dengan nada suara tinggi, jadi bahasa tubuh atau mata melotot, nampak berang kanak misalnya, kemudian jari menunjuk atau menghati. Itu yang maksud penghukum itu di situ. Kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol yang kedua. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di posisi ini murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan halus. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Negatifnya, anak menjadi tidak mandiri, membeda-bedakan guru dan sebagainya. Itu yang akibat negatifnya. Jadi bagaimana yang posisi kontrol sebagai teman itu, ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, kemudian bercanda. Bahasa tubuhnya dia merapat kepada murid, jadi mata dan senyumnya agak jenaka ya. Itu yang dicontohkan posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya pemantau bagaimana? Jadi posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ciri-cirinya pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuh itu formal. Ya. Nah, ini yang diharapkan bagi kita
kita sebagai guru, sebagai posisi kontrolnya manajer. Manajer itu bagaimana? Guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai yang membantu murid agar mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Jadi biasanya kalau di awal-awal pembelajaran lebih baik kita buat keyakinan kelas dulu, baru nanti kita bisa melaksanakan posisi kontrol kita terhadap murid. Artinya bagaimana keyakinan kelas sudah kita buat. Jadi kalau andaikan nanti murid-murid melanggar peraturan atau disiplin yang sudah disepakati, kita bisa berdasarkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi artinya dia bisa bertanggung jawab atas peraturan yang telah kita buat bersama. Jadi keyakinan kelas maksudnya nilai yang membantu murid agar mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Adalah keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Restitusi. Jadi apa yang maksud dengan restitusi? Mungkin baru mengenal kita istilah ini. Saya juga baru mengenal juga ini istilah seperti ini. Jadi yang restitusi itu merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu juga memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksa. Restitusi itu menunjukkan, artinya murid itu sendiri menyadari kalau dia berbuat kesalahan. Cuma kita guru sebagai posisinya mengontrol atau manajer apa bentuk kesalahan yang dia buat, kemudian bagaimana keyakinan kelasnya melanggar apa tidak. Jadi apa yang harus diperbaiki dikembalikan ke muridnya lagi. Jadi dia yang mencari solusinya tersendiri. Ini bentuk namanya segitiga restitusi. Artinya jika murid mengalami melanggar aturan atau keyakinan kelas yang telah disepakati, ini bentuk segitiga restitusi yang kita terapkan. Jadi apa itu segitiga restitusi? Itu merupakan tahapan tindakan atau proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk membawa murid menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka saat melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Kemudian guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Jadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas itu mungkin kita tanya kabarnya bagaimana, baikkah, kemudian apa yang dia kerjakan tadi itu menstabilkan identitas salah satunya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baru kita masuk kepada memberikan pertanyaan kepada anak, apa yang dilakukan tadi, kemudian berkelahi dengan siapa, begitu. Itu bentuk validasi tindakan yang kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan yang ketiga. Jadi ada 3 proses segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh guru. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Sudah selesai, sudah tenang anak, baru kita validasi tindakannya. Artinya tindakan yang dilakukannya itu kita arahkan apa kita minta dia bercerita apa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan.
Dari cerita itu kita tanyakan lagi kepada peserta didik, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, salah atau tidak gitu. Nah, kalau dia mengatakan dia salah, mesti apa yang perlu diperbaiki. Kita guru sebagai manajer hanya memberikan fasilitas atau memberikan jalan kepada anak. Jadi dia sendiri yang menjawab, dia sendiri yang mencarikan solusinya. Tujuannya adalah ini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya kita menggunakan segitiga restitusi ini. Ini simbolnya segitiga restitusi, kemudian kita menstabilkan identitas dulu, validasi, baru menanyakan keyakinan. Tiga langkah segitiga restitusi. Nah, mungkin itu penjelasan yang disampaikan tentang budaya positif. Mungkin ada berupa pertanyaan atau respon dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini dia. Posisi manajer itu guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya. Jadi ini apa? Gambaran dari segitiga restitusi tadi itu. Melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan tadi itu. Itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu bisa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Jadi kita contohnya apa yang kamu rasakan, ibu juga merasakan, sama dengan bahasanya seperti itu. Jadi kita stabilkan dia membuat kesalahan, artinya kesalahan yang dia perbuat kemungkinan dikerjakan oleh orang lain, atau mungkin kita sebagai guru juga mengerjakan hal yang seperti itu gitu. Kemudian nanti langkahnya menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kita perbaiki langkahnya, Bang. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Artinya jika dia melakukan kesalahan, jangan kita mengkritiknya dulu. Mungkin kita bisa mengobrolnya, memberitahukannya. Pernyataannya bagaimana? Mungkin kita dari guru menyampaikan manusia itu tidak ada yang sempurna, itu ya bahasanya. Ya, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar atau manusiawi. Mungkin kita bisa memperbaiki masalah itu. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi itu begitu berupa pernyataan-pernyataan tentang menstabilkan identitas. Gitu ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan salah ini berdasarkan prinsip, jadi setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru itu akan bergeser dari pemilikan stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Bentuk pernyataannya, kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu. Jadi kita minta anak itu menyampaikan alasannya gitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, harga dirinya mungkin yang dia pertahankan. Kalau dia suka nih kawannya kan,
awak ngejek tahu ibu saya gitu. Nah, jadi ingin mempertahankan identitas diri. Jadi kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi kita pulangkan kembali kepada anak didik kita. Walaupun dia tindakan yang salah, kita validasi, nanti kita kembalikan ke dia. Kemudian terakhir nanti ini dia menanyakan keyakinan. Ini termotivasi intrinsik, artinya dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses sudah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Artinya keyakinan tadi itu yang telah disepakati di dalam kelas. Apa saja keyakinan kelas yang disepakati. Oh, misalnya jadi tidak boleh minta izin ketika guru menerangkan, kan kelas seperti itu. Kalau yang di kelas 10 fase E kan anak kita kan umumnya bahasa Mentawai, berbahasa Indonesia yang baik, gitu nah. Jarang pakai bahasa daerah selama dalam proses pembelajaran. Nah, boleh. Jadi artinya kesepakatan apa yang perlu kita bangun bersama guru dan murid. Contohnya pernyataannya begini. Sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, dia akan mereview lagi itu apa yang telah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dengan memunculkan pernyataan-pernyataan seperti itu, artinya peserta didik kita dia akan menggali potensi dirinya, akan termotivasi ke arah yang lebih baik. Nanti bisa dilihat praktek segitiga diskusinya di YouTube, ya ini refleksinya. Mungkin itu aksi nyata tentang budaya positif. Mungkin ini hal baru yang sebagai calon guru penggerak yang saya pribadi, ini memang hal yang baru yang saya temui. Cuma dalam keseharian posisi 5 posisi kontrol tadi itu seluruhnya bagi saya sendiri terlaksana. Yang saya lakukan itu yang posisi manajer itu paling ya tidak berapa, yang banyak itu yang mungkin ada berkaitan hukum juga ada, pemantau juga ada, kemudian pembuat rasa bersalah juga ada gitu. Paling banyak kalau kategorikan selama mengajar nih rasa bersalah yang paling banyak kita lemparkan ke peserta didik. Tapi ternyata itu di budaya positif kurang tepat yang kita laksanakan. Ya, jadi bagaimana itu kita terapkan kalau di kurikulum mereka itu yang mereka tawarkan ke kita. Mungkin itu yang bisa Nova sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau bisa dijawab, atau sharing atau pengalamannya silakan. Iya, silakan Mem. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya mau merespon tentang tadi posisi guru. Posisi guru sebagai manajer. Ya, itu memang kita tahu itu posisi sebagai manajer itu harusnya kita bisa mengelola, manage ya. Kalau kita bisa mengelola kelas, bisa apa, tapi di awalnya itu kita belum bikin kesepakatan total, kita katakan itu salah. Kan mereka belum tahu itu benar. Misalnya, kalau seorang siswa minta itu misi bu, nah dan itu berderetan. Kita sedang mengajar, tahu-tahu dalam proses pembelajaran ada 3 orang siswa atau 4 orang siswa yang keluar karena permisi bu. Dan saya kemarin menerapkan ini. Selama jam pelajaran saya, jam 1-2 tidak boleh ada yang keluar kecuali urgent itu darurat, dan darurat itu saya menentukan daruratnya. Kita kan bisa lihat reaksi anak kalau yang urgent itu bagaimana, dia sudah pucat jadi sudah berkeringat, berarti dia urgent, dia butuh keluar. Nah kemudian saya lihat tidak ada siswa saya yang keluar karena saya sudah bikin kesepakatan di awal, tidak ada.
Nah, waktu di awal-awal itu sih saya tidak ada mengenal siswa berbahasa daerah. Kebetulan siswa kita kelas 10 itu KCE banyak yang dari Mentawai dan mereka menggunakan bahasa daerah. Dan saya bilang juga tadi tidak ada lagi yang bahasa daerah. Tapi itu kesepakatannya tidak di awal. Jadi waktu anak melakukan itu kita tidak bisa bilang itu salah. Itu bukan kesalahan, tapi harusnya kita buat sebelumnya di awal kita sebagai manajer memanage dulu. Dan saya tidak terpikir itu waktu di awal pembelajaran. Saya hanya ingat waktu guru lain ada siswa yang keluar masuk, saya ingat itu aja, tidak ada dalam pelajaran saya yang keluar waktu saya ngajar. Jadi nggak ada yang permisi kecuali urgent, saya bilang. Dan memang nggak ada yang berani permisi kecuali memang darurat, saya lihat kondisinya. Kemudian pas waktu berbahasa daerah itu tidak ada siswa. Jadi membagus itu tadi kesepakatan di awal. Apa tadi istilahnya keyakinan ya? Iya, keyakinan kelas. Itu harus kita buat kalau di awal. Memang saya pernah lihat di PNM memang harus ada kesepakatan kelas dulu. Kita tentukan itu apa yang boleh dan tidak. Contoh menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone dalam pembelajaran gimana statusnya? Apa kesepakatan kelas yang menentukannya? Bukan kita sebagai guru, kita kan mau hukum saja tadi itu. Oh, kamu salah, kamu keluar, nggak boleh lagi masuk. Kayak gitu bisa kita berikan punishment ya. Nah, tapi kalau dalam budaya positif tadi tampaknya kita harus menyatakan bahwa yang itu benar, yang itu salah. Jadi buat dulu kesepakatannya. Nah itu sebaiknya itu barangkali mungkin di awal oleh wali kelas barangkali. Iya, wali kelas. Kalau guru mata pelajaran saya terlalu sulit kan memikirkan itu apa ini barangkali wali kelas nanti yang menerapkan kesepakatan kelas, kita nanti siapa yang terlambat bagaimana, berapa menit terlambatnya, iya ditolerir berapa. Kemudian seandainya siswa yang hadir tidak memberikan berita bagaimana statusnya, apakah itu nanti bisa dianggap izin, apakah itu dianggap sebagai cabut atau sebagai apa dan sebagainya. Itu yang bisa saya ambil, Bu. Iya. Jadi yang saya mau apakan tadi, yang saya mau tadi tentang apa tadi, yang negatif, dia kegagal apa tadi, gagal indikasi gagal tadi, sukses yang gagal tapi dia mendapat penghargaan. Itu yang saya tanyakan tadi, Bu. Ada yang ini siswa yang dalam yang dua tadi. Iya, dua tadi kan ada yang identitas sukses, gagal. iya identitas gagal, iya. Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa dia gagal diberi penghargaan? Nah, itu yang jadi apa maksudnya itu? Nggak, ini maksudnya itu yang disiplin itu jadi gagal jika berupa hukuman dan penghargaan. Jadi artinya gagal kita tidak bisa dipakai begitu. Identitasnya gagal. Jadi yang benar itu, yang identitas sukses itu yang ini, artinya ada konsekuensi tadi yang keyakinan kelas yang kita sepakati. Kemudian andaikan dilanggar, kita melalui jalur restitusi namanya, langkah-langkah tadi yang 3 tahap itu yang bagus. Itu yang bagusnya. Kita tidak bisa memberikan hukuman, tapi juga tidak bisa memberikan pujian. Iya, bisa berikan pujian. Berarti kayak misalnya siswa tidak mengerjakan tugas, berarti kita tidak boleh memberikan mereka kayak hukuman, misalnya berdiri di dalam kelas atau bagaimana. Tidak boleh. Berarti kita kayak menasehati dulu, baru kita suruh mereka mengerjakan kembali gitu. Iya. Jadi sistemnya boleh kalau tidak di kelas, boleh kita panggil ke ruang kita si anaknya. Jadi kita berdialog dengan memakai tahapan 3 tahapan segitiga. Iya. Jadi artinya kalau hendak mengarahkan tugas, awak stabilkan dulu keadaannya, tanya bagaimana keadaanmu hari ini, nak, apakah baik saja? Baik, Bu. Tadi Ibu mendengar dari wali kelas atau dari Bapak Ardi misalnya, kamu ngobrol, kamu berkelahi. Jadi mungkin dari itu kita pancing anak bercerita. Jadi terakhir nanti di tahapan yang ketiga itu bagaimana tindakan dia itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita perbuat. Jadi menjawab dari pertanyaan Bu An tadi, mungkin kalau perbedaan studi boleh dibuat keyakinan kelas. Tidak harus wali kelas. Tapi biasanya memang iya dari wali kelas, karena mereka kan sudah terbentuk itu ada wali kelasnya. Tapi kalau boleh kita kan maksud dua kali satu kali dalam seminggu.
boleh juga kita buat keyakinan kelas dalam pembelajaran kita, boleh juga. Iya, saya tadi Boleh digabungkan juga nanti dari wali kelasnya gitu. Jadi kita tambahkan dari pelajaran kita, jadi kita mintakan juga dari apa yang telah disepakati oleh wali. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan wali kelasnya. Ada lagi? Oh, sudah buku. Oke. Ya mungkin itu aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Jadi terima kasih responnya atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan penerapan budaya positif ini 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, mungkin kita akan lebih memahami lagi. Kemudian bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Jadi terima kasih. Kemudian minta maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan, dan saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.